Oke, hari ini kita mulai dengan listrik statis. Ya, kemarin kita sudah bahas terakhir listrik dinamis. Ini kita listrik statis. Ya, bedanya kalau dinamis kemarin dia bergerak, statis ya relatif dia diam ya. Tapi ingat, diamnya di sini bukan betul-betul diam. Ada interaksi, tapi tidak sebesar interaksi yang ada di listrik dinamis. Nah, aplikasinya nih dari gambar ini mungkin nanti kalian bisa lihat nih, kalau di awan itu ada petir, ya itu bagian dari listrik statis. Kalau kalian pernah lihat permainan sulap Tesla yang membuat rambut jegang-jegang ini ya, ini permainan listrik statis. Nah, inilah yang mau kita bahas hari ini, dan indikator nanti yang mau kita coba selesaikan. Ini memahami konsep muatan listriknya dulu, kita coba nanti bahas ya, dan menganalisis nanti interaksi antar muatan. Lalu kalau sempat kita nanti bahas tentang gaya interaksi muatan listriknya. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa kita selesaikan hari ini, insyaallah ya. Oke, sebelum kita menjelaskan konsep muatan itu, mungkin ada beberapa peristiwa yang anak-anak Bapak perlu nanti coba praktekkan juga, boleh. Ya, pertama coba gosokkan, ini sisir ya, di rumah mungkin ada sisir. Coba gosokkan ke rambut, lalu dekatkan ke partikel-partikel kertas yang sangat kecil ya. Jadi kalau ada kertas di rumah, koyak-koyak sekecil mungkin. Lalu ini gosok di rambut kita, sisirnya dekatkan. Nanti entah kenapa partikel kertas tadi akan tertarik oleh sisir ya. Ini nggak tahu siapa yang narik ya, tapi intinya partikelnya untuk kertas naik ke atas. Begitu juga dengan penggaris plastik. Coba nanti digosok ke rambut. Entah kenapa ini partikel yang ini akan lengket ya, akan tertarik oleh ini penggaris plastik tadi. Nah, ini adalah fenomena listrik statis tadi. Dia tidak sebesar listrik dinamis, tapi tetap ada pergerakan, tapi relatif ya, statis, dia tidak terlalu besar. Itulah yang dimaksud dengan listrik statis nanti. Ya, jadi potongan kertas itu kenapa tertarik? Nah, ini ada muatan. Nah, itu nanti yang kita bahas. Karena adanya pengaruh muatan tadi. Kalau di fisika, listrik statis itu muatan itu ada dua nanti ya. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, ini yang terjadi sebenarnya di situ, proses itu. Nah, konsepnya seperti apa? Konsepnya seperti ini. Kalau ada muatan positif dengan muatan positif didekatkan ya, mereka didekatkan pada jarak tertentu ya, ada R, maka mereka saling menjauh ya. Lihat ini, yang sebelah kanan panahnya ke kanan, yang sebelah kiri panahnya ke kiri, mereka menjauh. Begitu juga yang negatif dengan negatif, yang berjarak R, mereka menjauh ya, tolak menolak istilahnya. Kapan mereka tarik menarik? Ketika berbeda jenis ya, muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, maka mereka mendekat atau tarik menarik. Nah, yang terjadi pada proses kita menggosokkan sisir tadi dan kita dekatkan ke kertas adalah proses ini, yaitu positif dengan negatif terjadi interaksi tarik menarik ya. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, kalau kita bicara muatan, maka kita bicara tentang elektron dan proton, karena itu berkaitan erat dengan atom. Nah, jadi kapan sebuah atom itu dikatakan bermuatan positif? Ketika ya, ini kalau kita lihat strukturnya, ini kan inti atom yang di tengah ya, ini inti. Pada mulanya ya, ini konsep sebenarnya atom itu netral gitu ya. Ya, di inti itu ada positif, ada negatif. Ya, ada negatif, ada neutron ya, tidak bermuatan ya. Nah, ini positif itu proton lah dan neutron.
Nah, atom itu punya kulit ya. Kalau kalian belajar kimia itu ada elektron valensi namanya kan. Nah, dia di luar ini. Dialah yang bergerak, yang mengelilingi inti atom. Ya, ada di kulit pertama dan kulit seterusnya yang bergerak. Nah, mulanya netral. Netral itu apa? Jumlah positif, ya, jumlah muatan positif itu sama dengan jumlah muatan negatif. Tapi karena kita gosok tadi ke rambut, maka ada sebagian muatan negatif tadi itu berpindah ke rambut kita, sehingga si sisir atau si penggaris plastik tadi kekurangan muatan, sehingga dia berubah. Nanti kalau muatan negatifnya lebih besar daripada muatan positif, ya jumlahnya, maka ini muatan negatif. Jika jumlah muatan negatifnya lebih kecil dari jumlah muatan positif, maka ini jumlah muatannya positif. Ya. Ingat, pada dasarnya netral. Namun interaksi elektron dan proton di sinilah yang nanti, karena elektron bisa berpindah ya. Ingat, proton tetap di inti, yang berpindah-pindah itu hanya elektron. Karena perpindahan elektron inilah sehingga terjadilah jenis-jenis muatan tadi. Nah, seperti itulah konsep muatan yang mau kita jelaskan di awal ini. Ya, kira-kira paham dengan konsep muatan? Paham, Sir. Oke, paham. Jadi, kapan muatan negatif? Ketika jumlah elektron lebih banyak. Ya, ini elektron. Kapan dia muatannya positif? Ketika jumlah proton lebih banyak. Nah, itu ya. Positif atau proton. Ya, proton itu muatan positif. Elektron muatan negatif. Dan ini muatannya netral. Gitu ya. Tidak bermuatan. Oke, itulah konsep muatan. Nah, yang kedua tadi indikator yang mau kita bahas, interaksinya pada elektroskop. Muatan itu simpelnya begini. Ini ada elektroskop. Awalnya ini belum ada benda yang dekatkan ya. Kita anggap dia normal-normal aja dulu. Ini kondisinya normal. Ini elektroskop. Ini namanya elektroskop. Ini alat untuk mendeteksi muatan ya. Alat untuk mendeteksi mendeteksi muatan. Ada nggak muatan di suatu benda? Nah, ini namanya elektroskop. Dengan bekerja caranya seperti ini. Ini sebelum ada benda yang didekatkan, ini ada kaki ya di bawah ini, di dalam ini. Dia punya kaki. Ini awalnya biasa aja, ya. Tidak menjauh seperti ini, tidak ngangkang ya. Ini kan seperti kaki ya, tidak ngangkang dia. Dia normalnya dia ya gini, kira-kira gini. Ya, jaraknya nggak terlalu jauh. Tapi begitu didekatkan benda, dia mengangkang, artinya benda ini muatannya positif. Kalau terjadi pergeseran kaki yang begitu lebar, ini benda yang didekatkan ke kepala elektroskop tadi, menandakan benda ini muatannya positif. Nah, itu kita mendeteksi, oh, ini benda ini muatan apa sih? Kalau kita dekatkan dia ngangkang, oh ini positif bendanya. Kenapa gitu? Karena ini kan awalnya netral ya, jumlah ini awalnya netral sebelum benda didekatkan. Artinya netral apa? Jumlah positif sama negatif sama, ya. Tapi karena ada benda positif di atas sana didekatkan, yang negatifnya semua pindah ke sini. Nah, gitu. Naik ke atas. Ingin bertemu positif karena terjadi tarik menarik. Akhirnya apa? Di sini positif semua yang tersisa di bawah. Nah, kenapa? Karena pasangannya elektron naik ke atas, berselingkuh dengan benda ini gitu kan, dengan muatan yang ada di benda ini. Akhirnya apa? Karena ini positif-positif, tolak menolak, yang sini kemari, ya kaki yang sebelah sini muatannya narik ke sana, yang sebelah kanan narik ke kanan, sehingga ngangkang dia. Nah, itu cara mendeteksi. Misalnya ya, sederhana aja gambarnya gini, misalnya, ini awalnya mula-mula gini lah, ya, ini kepalanya. Ketika didekatkan,
tidak terjadi apa-apa, kakinya nggak ngangkang gitu. Ya artinya ada dua kemungkinan, mungkin benda ini muatan negatif. Loh Pak, kenapa yang positifnya nggak naik ke atas? Ingat tadi, positif itu adalah inti, dia nggak mau bergerak, dia bukan di kulit terluar. Jadi ya ini tetap aja, ya tetap aja jumlah positif dengan elektronnya sama, ya nggak, di kaki tidak ada perubahan gaya sama sekali. Artinya ada kemungkinan benda yang didekatkan ini negatif muatannya, nggak ada mempengaruhi kaki tadi, gitu. Atau netral, memang betul-betul nggak ada muatan di sini gitu. Tapi kapan terjadi reaksi ketika benda yang didekatkan adalah muatan positif? Kira-kira seperti itu untuk indikator kedua. Anak-anak Bapak kira-kira ada yang mau ditanya untuk dua indikator ini? Aman ya? Paham semua? Iya, paham ya? Inilah konsep-konsep muatan, ada alatnya. Jadi, Pak, kok tahu kita ada muatan positif? Ya, kita menggunakan namanya elektroskop untuk mendeteksi kandungan muatan pada suatu benda. Yang ketiga, kita mau lihat seperti apa interaksinya, ya. Kalau seperti apa, artinya kita harus tahu nilainya, harus tahu besarnya, gitu. Jika ada dua buah muatan didekatkan, misalnya positif dengan negatif, terpisah pada jarak tertentu ya. Kalau muatan itu simbolnya biasanya Q. Ya, nanti satuannya coulomb. Ya, satuannya coulomb. Kenapa? Karena yang menemukan konsep ini namanya si coulomb. Nanti kita sedang belajar hukum coulomb. Ya, kita bicara tentang dua buah muatan yang dipisahkan pada jarak tertentu, ya, ini muatan 1, ini muatan 2, dipisahkan pada jarak tertentu R, ya. R ini nanti satuannya meter ya, dalam standar SI. Maka akan terjadi interaksi. Karena ini positif dengan negatif, maka yang positif akan mengarah ke negatif, yang negatif juga akan mengarah ke yang positif. Ada interaksi, namanya gaya Coulomb. Nah, interaksi itu disebut gaya Coulomb. Biasa disimbolkan dengan F Coulomb. Ya. F Coulomb itu apa? Ada konstanta, ya. Konstanta ini ketetapan alam semesta yang memang adanya begitu ya. Ini atmosfer kita juga seperti itu, dan juga di apa? Di ruang hampa juga K ini tetap ya, nggak terlalu berubah. Nah, Q1 didekatkan dengan Q2, dipisahkan pada jarak tertentu, itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ini kata si hukum Coulomb. Nah, ini. Ya, kita katain. Jadi, kalau ada dua buah muatan, itu bisa menghasilkan gaya. Apakah gayanya tolak-menolak atau gayanya tarik-menarik. Tergantung jenis muatannya, positif atau negatif. Itulah yang dimaksud dengan hukum Coulomb. Ya, jadi ini hukum Coulomb atau gaya Coulomb. Kalau gaya satuannya Newton, ya, ingat itu. Kalau K ini konstantanya 9 kali 10 pangkat berapa? 9. Satuannya nanti Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. Lalu Q itu muatan Q1 dan Q2 ya. Itu muatannya. Nanti satuannya Coulomb disimbolkan dengan C. R jaraknya. Satuannya nanti meter. Ya. Kenapa jaraknya di bawah dan dikuadratkan? Artinya, jika muatan ini semakin jauh, maka gayanya juga akan semakin lemah. Gitu. Jaraknya semakin besar, jaraknya semakin lemah. Ini contohnya gampang gini, ada dua orang pasangan ya kan, wanita dan pria. Ya. Ya, kalau dekat itu gampang jatuh cinta kan gitu kan. Gampang falling in love. Tapi begitu laki-lakinya pergi jauh ke pulau seberang, misalnya dari pulau Sumatera kan, pindah dia ke pulau
Papua sini ya, ini Papua. Hijrah dia ke sini. Maka jarak wanita yang di Medan ini dengan pria yang udah pindah ke Papua kan jauh jaraknya. Atau istilah anak muda sekarang LDR-an kan jadinya kan. Nah, ini gampang selingkuh. Kenapa gampang selingkuh? Karena muatan pada pria di sini akan gampang berinteraksi dengan muatan-muatan wanita-wanita lain yang ada di Papua. Nah, terjadi di sini. Ada yang lebih dekat kok kan, lebih cantik, lebih dekat. Nah, ini gampang kita si pria tadi terpengaruh. Nah, itu LDR namanya. Nah, konsep hidup kita yang terjadi pada manusia ini jarang ini kan. Kalau dekat bisa lah, tapi kalau udah jauh jarang mereka bisa menjaga interaksi yang bagus tadi itu. Nah, begitu juga dengan muatan, semakin jauh lemah dia gayanya. Kalau manusia semakin jauh makin lemah cintanya karena susah untuk bertemu gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu konsep hukum kolomnya ya. Coba kita lanjut ke contoh soal. Bisa contoh soal. Nah, contoh soalnya gini, ada dua buah muatan ya, terpisah pada jarak 1 meter. Ya, muatan Q1 2 kolom, Q2 2 kolom juga, biar supaya gampang aja. Ini positif ya, yang ini negatif. Maka akan terjadi tarik menarik. Pertanyaannya berapa besar gaya kolomnya, gaya tarik menariknya tadi. Maka kita bisa gunakan persamaan itu ya. Maka hasilnya nanti F K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 tadi ya. Q1-nya 2 ini ya, 2 kolom. Q2-nya juga 2 kolom sama. Per jaraknya. Jaraknya 1 meter, jangan lupa dikuadratin. Nah, hasilnya nanti 9 kali 10 pangkat 9, 2 kali 2, 4 per 1. Hasilnya 36 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, itulah besarnya gaya kolom yang terjadi pada dua buah benda yang dipisahkan pada jarak tertentu. Oke ya, itu ya. Nah, kalau begini kasusnya ya, contoh soal yang kedua. Yang kedua. Misalnya ini ada muatan positif. Oke. Ini muatan negatif. Ini muatan negatif. Oke. Apa yang terjadi? Ini muatan jarak yang pertama, buat aja 3 meter ya, terpisah 3 meter. Kalau yang di sini R2, kita katakan aja 4 meter. Nah, meter yang ini kita buat 3 kolom. Yang ini 2 kolom. Yang ini 16 kolom. Yang di tengah-tengah kan positif nih, kira-kira dia lebih condong kemana? Ke yang 6 kolom, ya, yang orang kaya, walaupun jaraknya jauh, atau ke orang yang lebih, orang kaya, apa istilah, orang yang banyak harta dengan yang sedikit hartanya ya. Ini laki-laki ya kan, ada 2 wanita yang dia pilih, kira-kira condongnya kemana? Nah, gitu deh. Mana deh, yang kedua kolom atau yang ke 16 kolom? Yang 16 kolom jaraknya jauh ini, 4 meter. 2 kolom. Kedua kolom. Jadi dia tetap cinta tanpa memandang harta ya, gitu kira-kira ya. Coba kita analisis. Maka kita membutuhkan analisis. Nah, ini gunanya analisis dengan hukum kolom tadi. Maka yang ke kanan sebut aja F. Ini katakan Q1 ya. Ini Q2. Ini Q3. F1 2. Artinya benda 1 ada tarikan ke benda 2. Kita cari dulu ya, F1 2. Karena F1 2 berarti ke Q1 dengan Q2, jangan Q3 ya.
karena kita melihat jaraknya itu. Maka yang kita gunakan jarak yang pertama, yang terpisah antara Q1 dengan Q2. Berarti nanti R1 kuadrat. Nah, kita hitung dulu. K, 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 3, Q2-nya 2, per jaraknya 3 kuadrat, ya kan? Jadi 3 kuadrat kan 9, coret aja dulu, biar gampang. 3 kali 2, 6 kali 10 pangkat 9 Newton. Ini kita membuktikan. Nah, berarti besar cintanya ke 2C 6 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, kira-kira gitu. Nah, sekarang besar cintanya ke Q3 karena pengaruh harta kira-kira berapa gitu. Kita lihat. F1 3. Berarti K Q1 Q3 per jarak yang kedua dikuadratkan. Nah, kira-kira gitu ya caranya ya, analisisnya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nanti boleh langsung sebenarnya, tapi ini Bapak buat perlahan agar paham. Q1-nya 3, Q2-nya 16, per jaraknya 4 meter dikuadratkan. Meter dikuadratkan. Berarti 9 kali 10 pangkat 9, 4 meter dikuadratkan ke 16. Habis dengan ini, coret, habis. Ya, kali 3. Hasilnya 27 kali 10 pangkat 9 Newton. Kalian kan sudah belajar vektor tuh kan? Mana gaya yang besar, 27 atau 6? 27, maka nanti resultan gayanya F12 ya dikurang F13, hasilnya berapa itu? 6 kali 10 pangkat 9 dikurang 27 kali 10 pangkat 9. 6 dikurang 27 itu berapa itu ya? 11 ya? Min 21 sih. Min 21. Min 21 ya? Kali 10 pangkat 9 Newton. Minus menandakan ke arah kiri ya, ke arah negatif. Artinya si muatan positif lebih cinta kepada yang 16 kolom. Nah, karena orang kaya mungkin ya kan. Karena jaraknya juga nggak terlalu jauh, 4 dengan 3 meter. Tapi mungkin kalau jauh jaraknya bisa jadi dia akan lebih tetap cinta kepada 2 kolom. Kira-kira seperti itulah analisis kita tentang hukum kolom. Mudah-mudahan gampang dipahami. Ya, kita nggak usah banyak-banyak dulu untuk hari ini. Silakan diulang-ulang, cari soal-soal yang ya sejenis pun nggak masalah, cari dulu di buku kalian atau di internet atau juga nanti di psikologi ya. Cek latihan-latihan mengerjakan soalnya dengan konsep-konsep ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sir. Thank you, sir. Welcome.